Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kawedanti Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang postmodernism. Postmodernism is a term used to express ideas, thoughts, schools, or movements that come from thinker-philosophers whose existence influenced the development of human culture in the era of entering the 21st century. By definition, postmodernism is a school of thought of philosophical schools that development at the end of the 20th century toward the 21st century as the end of the modern era. Jadi, postmodernisme lahir dan berkembang sebagai reaksi atas kegagalan-kegagalan era modern dalam menyikapi perubahan dan perkembangan kebudayaan yang terus berkembang pesat. Aliran pemikiran dan filsafat postmodernisme ini menjadi ciri utama dari kebudayaan abad ke-21 yang ditandai dengan berkembangnya era informasi setelah berakhirnya era industrial di penghujung abad ke-20. Aliran pemikiran dan filsafat postmodernisme ini terus berkembang mencari bentuk-bentuk yang konkret seiring dengan perubahan dan perkembangan kebudayaan yang terjadi. Pengaruh postmodernisme ini merebak hampir di segenap aspek kehidupan manusia yang penting, serta merupakan bagian kebudayaan masyarakat seperti seni, arsitektur, literatur atau sastra, komunikasi, fashion, dan gaya hidup hingga teknologi. Selanjutnya yaitu depreciation of simulacra. Jean Baudrillard was born in Reims, France, and studied German at the Sorbonne University in Paris. He went on to teach German at the legal level 1958 until 66, and later worked as a translator and critic while writing his doctoral dissertation, The System of Objects, which he published in 1968 until 1987. He taught at the University of Paris, Nanterre at various levels. Jadi, Jean Baudrillard ini adalah seorang pakar teori kebudayaan filsuf, komentator politik, sosiologi, dan fotografer asal Prancis. Karya Baudrillard seringkali dikaitkan dengan pasca modernisme dan pasca strukturalisme. Ia merupakan seorang teoritis sosial pasca struktural terpenting dalam lingkup tertentu dekade sekitar tahun 1980-an. Baudrillard dikenal sebagai Miluhan baru atau teoritis terkemuka tentang media dan masyarakat dalam era yang disebut juga postmodern. Teorinya mengenai masyarakat postmodern berdasarkan asumsi utama bahwa media simulasi dan apa yang disebut cyberbullies telah mengkonstitusi bidang pengalaman baru, tahapan sejarah dan tipe masyarakat yang baru. Baudrillard ini lahir dalam keluarga miskin di Reims pada 20 Juni 1929. Baik, selanjutnya. In a work entitled Simulacra and Simulation, Jean Baudrillard mentioned that a simulated society is a form of identity, character of contemporary society in which life is always troubled with an absurdity of codes, signs, and symbols, and form of models as production and reproduction in a theory he called simulacra. In simulacra, essentially, humans do not exist in presence of actual reality, but always think imaginary and exist in delusions, in saying reality in the space where the simulation mechanism takes place. This situation makes
the distance between truth and falsehood, reality and fiction feel far away and have something in common. Jadi, simulacra itu yang dihasilkan dalam realitas ini adalah keadaan semu dan kepalsuan hasil simulasi. Dalam analisis kemajuan teknologi virtual, Baudrillard menjelaskan bahwa realitas semu dan rekayasa atau manipulasi adalah keadaan di mana manusia terjebak dalam realitas yang dianggap asli dan nyata. Dalam dunia simulasi, yang menjadi gambaran suatu realitas adalah model-model manipulasi, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Simulacra yang dimaksudkan untuk mengontrol masyarakat dengan cara yang halus, yaitu menipu dan mempercayai bahwa simulasi itu adalah kenyataan yang sesungguhnya, sehingga masyarakat menjadi tergantung terhadap simulasi dan posesif terhadapnya. Dan pada akhirnya, manusia menjadi tidak sadar akan hadirnya simulasi ini. The world, according to Baudrillard, is dominated by simulacrum. This is a concept introduced by John Baudrillard, which represents the no longer boundary between the real and the fictitious. The world has become an imaginary world. Baudrillard gave the example of Disneyland. Jadi ini adalah konsep yang diperkenalkan John Baudrillard yang mewakili tiadanya lagi batas antara yang nyata dengan yang semu. Dunia menjadi dunia imajiner. Baudrillard memberikan contoh Disneyland. Disneyland adalah suatu dunia imajiner di mana segala sesuatu bersifat futuristik dan mimpi-mimpi. Disneyland telah menjadi bius bagi sebagian besar konsumen kelas menengah, sehingga selalu ramai dikunjungi orang-orang sepanjang tahunnya. Disneyland menurut Baudrillard merupakan bentuk pemujaan berhala mutakhir, pemujaan yang menunjukkan betapa irasionalnya perilaku konsumtif orang-orang yang rela mengantri berjam-jam, membayar puluhan dolar hanya untuk memuaskan nafsu, insting, dorongan, dan impuls. Simulacra stage of development. One simulacra that lasts from the Renaissance to the start of the Industrial Revolution. Two simulacra takes place along with the development of the industrialization era. Three simulacra at this level are often referred to by Baudrillard as the final stage of the simulation. Jadi di sini ada 3 tahapan dari simulacra, yaitu tingkatan yang pertama adalah simulacra yang berlangsung sejak era Renaissance sehingga permulaan revolusi industri. Pada tingkat ini, bahasa tanda objek adalah representasi dari realitas alamiah dan mulai membentuk yang imajinasi atau tiruannya. Sekaligus memiliki sifat transenden, representasi tersebut masih mempunyai jarak dan perbedaan dengan realitas alamiah tersebut. Sebagai contoh, karya seni misalnya, masih dibuat berdasarkan representasi dengan realitas alamiah atau realitas transenden. Lukisan-lukisan berusaha menggambarkan realitas alamiah yang walau tidak sama persis dengan realitas, namun mempresentasikan realitas. Di sana ada sifat transendensi yang dihasilkan. Yaitu yang kedua, simulacra tingkat kedua berlangsung seiring perkembangan era industrialisasi. Pada tingkatan ini terjadi pergeseran mekanisme representasi akibat berbagai dampak negatif industrialisasi. Pada tingkatan ini berlaku mekanisme representasi berkat teknologi reproduksi dan segala bentuk materialisasi oleh kekuatan mesin, yakni objek tiruan tidak lagi mempunyai jarak dengan objek yang asli. Lukisan misalnya kini diganti dengan foto yang memiliki keserupaan dengan objek aslinya.
Mekanisme representasi pada tingkat ini merupakan mekanisme reproduksi material yang kehilangan aura transendensinya. Selanjutnya, ketiga, simulakra pada tingkat ini sering disebut Baudrillard sebagai stadium akhir dari simulasi, yang mana terjadi berkat dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi media massa, komunikasi global, dan konsumerisme. Pada tingkat ini, simulakra merupakan wujud silang antara tanda dan kode budaya yang tidak lagi mempunyai representasinya atas realitas. Simulakra tingkat ini yang dinamakan secara khusus sebagai simulasi. Dengan kata lain, menurut Baudrillard, kita telah bergerak dari meniru benda-benda real, lalu memproduksi barang-barang real, atau kapitalisme konsumen simulakra tingkat kedua, ke mereproduksi proses peniruan itu sendiri. Selanjutnya, postmodernism and consumer society. A consumer society in the sense of postmodern or post-structuralist theories is a society that tends to be organized around consumption rather than the production of goods and services. The term is used to design it as a series of interrelated economic and cultural tendencies, which are considered to be characteristic of advanced industrial societies. Popularly, the term consumption society implies that people will tend to equate high level of consumption with social success and personal happiness, and therefore they choose consumption as their life goal. Jadi masyarakat konsumen dalam pengertian teoretis modern atau post-strukturalis adalah sebuah masyarakat yang cenderung diorganisasikan di seputar konsumsi ketimbang produksi barang dan jasa. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan sederet tendensi ekonomi dan kultural yang saling terkait, yang dianggap sebagai karakter dari masyarakat industri maju secara populer. Istilah masyarakat konsumsi ini menghasilkan implikasi bahwa masyarakat akan cenderung menyamakan level konsumsi yang tinggi dengan kesuksesan sosial dan kebahagiaan personal, dan karenanya mereka memilih konsumsi sebagai tujuan hidupnya. Masa ketika masyarakat mulai memasuki era post-industrial sesungguhnya adalah sebuah era di mana namanya keinginan dan kebutuhan telah menjadi sesuatu yang baur, cair, tidak jelas, dan makin sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Ketika gengsi masyarakat lebih mengedepankan berbelanja menjadi sebuah gaya hidup. Berbagai fasilitas perbelanjaan tumbuh pesat di berbagai sudut kota. Pengguna kartu kredit makin masif, memudahkan serta menggoda masyarakat untuk membeli apapun seketika tanpa khawatir tabungannya cukup atau tidak. Maka yang terjadi kemudian adalah lahirnya masyarakat konsumen. Di era post-industrial, sudah makin jamak terjadi masyarakat membeli barang dan jasa bukan sekedar karena nilai kemanfaatannya atau karena didesak kebutuhan yang tidak bisa ditunda, melainkan karena dipengaruhi oleh gaya hidup atau lifestyle demi sebuah citra yang diarahkan dan dibentuk oleh cara berpikir masyarakat konsumen yang acap kali telah terhegemoni oleh pengaruh iklan dan mode lewat televisi, tayangan infotainment, majalah fashion, gaya hidup selebriti, dan bentuk industri budaya populer lain. Selanjutnya, the consumptive lifestyle of this consumption society is also very much needed by the development of global capitalism. Global capitalism needs them to buy the product
of that capitalism. Since this development took place, consumptive culture seems to have become a new lifestyle, although before then consumptive behavior may have existed. Compare the two significance of today's consumer society, it is clear that there is a considerable gap. Jadi gaya hidup konsumtif dari masyarakat konsumsi ini juga sangat dibutuhkan oleh perkembangan kapitalisme global. Kapitalisme global membutuhkan mereka untuk membeli produk-produk dari kapitalisme tersebut. Sejak perkembangan ini berlangsung, budaya konsumtif seolah telah menjadi suatu gaya hidup baru, meskipun sebelum saat itu perilaku konsumtif mungkin sudah ada dibandingkan dengan signifikansi masyarakat konsumen di masa sekarang. Jelas memiliki kesenjangan yang cukup jauh. Hal ini terlebih didukung oleh berbagai alat bantu yang membuat fenomena konsumerisme tersebut semakin kuat dari masa-masa sebelumnya. Pengaruh media yang sangat signifikan. Selanjutnya, John Baudrillard in interpreting the phenomenon and consumerism society states that humans no longer surround themselves with others, but with objects. This object of consumerism can be in the form of anything as long as a certain variable as a condition for the object to become an object of consumer society is fulfilled. What is meant by the variable that binds the consumer object is a certain value that makes the buyer, the user, or the owner feel certain sensations such as a sense of satisfaction and increased self-confidence. For example, this kind of consumption factor seems to have surrounded the community. Jadi, John Baudrillard dalam mengartikan fenomena masyarakat konsumen ini menyatakan bahwa manusia sudah tidak lagi mengelilingi dirinya dengan sesamanya, melainkan dengan objek. Objek-objek konsumerisme ini dapat berupa apa saja asalkan suatu variabel tertentu sebagai syarat agar objek tersebut menjadi objek masyarakat konsumen terpenuhi. Yang dimaksud dengan variabel yang mengikat objek konsumen tersebut adalah suatu nilai tertentu yang membuat pembelinya, penggunanya, ataupun pemiliknya merasakan sensasi tertentu seperti rasa kepuasan dan peningkatan kepercayaan diri. Misalnya faktor konsumsi semacam ini seolah memang telah mengelilingi masyarakat. Masyarakat telah dibutakan oleh hasrat atas kepemilikan dari objek-objek konsumsi yang membuat mereka selalu berkeinginan untuk membeli dan memiliki objek konsumsi tersebut. Dalam teori Baudrillard mengenai masyarakat konsumsi tersebut, ia mengatakan bahwa sesungguhnya masyarakat tidak lebih dari membeli simbol tertentu terhadap apa yang mereka beli, meskipun setiap barang memiliki nilai guna dan nilai tukar. Dalam sudut pandang masyarakat konsumsi, kedua nilai tersebut seolah terkikis dan tergeser prioritasnya dalam pelekatan di objek konsumsi. Prioritas tergantikan oleh suatu simbol tertentu yang bersifat abstrak. Simbol tertentu terbentuk dari nilai-nilai yang kompleks, dan sebagai besar penanaman nilai tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai tersebut kemudian bekerja dengan mendongkrak hasrat masyarakat agar sesegera mungkin mereka dapat memiliki objek tersebut. Nilai tertentu yang bersifat abstrak dan melekat di setiap objek konsumsi tersebut dalam dimensi yang lebih kompleks, bekerja dengan memberikan identitas secara tidak langsung maupun secara langsung kepada setiap pemiliknya. Okay, next, for Jameson, postmodernism has two main characteristics. First, he believed that postmodernism is directly influenced by the negotiation of an earlier era. Postmodernism, and second,
The main feature of postmodernism is that the line between high culture and popular culture has disappeared or at least began to fade. Jameson considered this phenomenon a sign of modernism and an example of cultural fusion. Bagi Jameson, postmodernisme ini memiliki dua ciri utama. Yang pertama, ia percaya bahwa postmodernisme ini secara langsung dipengaruhi oleh negasi dari era sebelumnya, yaitu era modernisme. Dan kedua, ciri utama postmodernisme ini adalah bahwa batas antara budaya tinggi dan budaya populer telah hilang atau setidaknya mulai memudar. Jameson menganggap bahwa fenomena ini sebagai tanda postmodernisme dan contoh peleburan budaya. Dan yang terakhir, one of the most significant feature or practice in postmodernism today is pastiche, with people generally tend to confuse or assimilate with a related verbal phenomenon called parody. Both pastiche and parody involve imitation, or better yet, mimicry of other style, and particularly the mannerism and twitching styles of other styles. It is clear that modern literature in general offers a rich variety of parody facts. For great modern writers have all been defined by the invention or production of a rather unique style. Think of Faulknerian sentence or T.H. Lawrence. Think of Wallace Stevens' unique way of using abstraction. Think also of the behavior of philosopher Heidegger, for example, or certain Tim Mahler or Prokofiev styles of music. Jadi semua gaya ini dapat dibandingkan. Dalam hal ini masing-masing sangat jelas sekali dipelajari, tidak mungkin bingung dengan sesuatu yang lain. Sekarang parodi memanfaatkan keunikan gaya-gaya ini dengan memanfaatkan keanehan dan eksentrisitasnya untuk menghasilkan tiruan yang mengolok-olok aslinya. Saya tidak mengatakan bahwa dorongan satir disadari dalam semua bentuk parodi. Bagaimanapun, seorang parodi yang baik atau hebat harus memiliki simpati rahasia untuk yang asli. Seperti halnya seorang peniru yang hebat harus memiliki kapasitas untuk menempatkan dirinya di tempat orang yang ditiru. Namun, efek umum dari parodi adalah baik dalam simpati atau dengan kedengkian untuk mengejek sifat pribadi dari tingkah laku, gaya, dan kelebihan dan eksentrisitas mereka sehubung dengan cara orang biasanya berbicara atau menulis. Jadi tetap ada suatu tempat di belakang semua parodi perasaan bahwa ada norma linguistik yang kontras dengan gaya modernis besar yang dapat diejek. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.